Oke, udah cukup mungkin besarnya. Ya. Nah, baik, sebelum saya mengkonfirmasi mengenai progres yang sudah dicapai sampai di fase ini, ya hilang lagi itu. Ya. Jadi sebelum ke fase ini kan ada konfirmasi identifikasi masalahnya dulu. Jadi ada dua materi yang di pembelajaran SD ini yang oleh kelompok 7 dianggap ya tanda petik diasumsikan baik secara teoretik maupun empirik ya. Mungkin dari pengalaman sendiri, dari hasil observasi terhadap pembelajaran di sekolah, mungkin informasi dari siswa atau dari guru atau dari referensi-referensi lain yang pernah dibaca, lalu kemudian ditetapkan dua topik dari materi keIPA-an yang dianggap oleh kelompok ini relatif sulit ya diajarkan. Itu sudah ada identifikasinya kelompok 7? Halo? Sudah ada identifikasi untuk dua materi yang dianggap sulit itu? Iya Pak, untuk materi yang pertama baru analisa doang Pak, belum identifikasi, tapi yang satunya udah, Tapi yang dua sudah dan kalau. materinya apa? Kalau yang Materi apa? satunya tentang materi yang pertama itu yang ini Pak, tentang panas dan perpindahan. Materi kedua. Jadi subtemanya suhu dan kalau. Materi kedua. Kalau materi yang kedua tentang tata surya, Oke. tentang tata surya Pak. Oke. Seperti yang saya sampaikan yang lalu di penjelasan teknis, kan yang dibuat produk rancangan pembelajaran IPA-nya yang berbasis NOS ini kan hanya salah satu di antara dua materi yang dianggap sulit itu. Ya. Tapi identifikasinya tetap pada dua materi ya, hanya memilih salah satunya untuk dikemas menjadi sebuah fase-fase pembelajaran yang basisnya pada komponen NOS ya, dengan melihat bagaimana perspektif kelompok ini mengelaborasi persoalan-persoalan terkait pelaksanaan pembelajarannya dari perspektif guru maupun siswanya yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, jadi nanti di produk akhirnya nanti itu diperlihatkan ya, disampaikan. Saya ingin ke sini ya, karena saya kan tidak terlalu lama mendampingi. Sebentar masih ada kelompok yang perlu pendampingan. Kita lihat satu dulu ya. Jadi ini sudah diputuskan bahwa yang ingin dibuat tabel rancangan pembelajaran IPA-nya dalam basis NOS adalah materi atau topik yang mana ini? Yang suhu dan kalor atau panas dan perpindahannya? Suhu dan kalor ya materinya. Ya, karena ini panas dan perpindahannya tema. Ini suhu dan kalor. Ya. Itu penting karena nanti menyangkut mengenai aspek-aspek yang lebih apa namanya? Lebih aplikatif pada cara kita menginterpretasi aktivitas guru yang tampak dan tidak tampak ya. Baik, kita coba lihat satu dulu. Mengidentifikasi pemahaman awal siswa mengenai suhu dan kalor ya. Seperti ya saya kira ini cukup bagus ya. Jadi langsung disebutkan pada topik yang akan kita bicarakan ya. Nah, hukum ilmiah dan hipotesis. Ini boleh umum ya. Boleh umum karena memang apa namanya komponen-komponen NOS yang beberapa waktu lalu saya sudah jelaskan, tinggal dicantolin di tabel ini pada kolom kedua ya. Kolom kedua. Nanti kita akan sinkronisasi ya. Nah, kalau
kita lihat di kolom ketiga yang aktivitas gurunya ini yang tampak, ya. Guru memberikan stimulus kepada siswa berupa pertanyaan. Nah, jadi nanti disebutkan pertanyaannya, ya. Kan ini sudah spesifik ke suhu dan kalor. Jadi coba nanti dicek pertanyaannya itu disebutkan secara spesifik, sehingga kemudian itu nanti menjadi dasar untuk melihat apa aktivitas siswa yang tidak tampak itu. Ya, jadi disebutkan secara spesifik terkait dengan suhu dan kalor itu. Nah, yang tidak tampak, ya, yang tidak tampak itu, kalau Anda menulis guru mengidentifikasi semangat belajar, itu sepertinya tampak. Ya, maksudnya tidak tampak ini, apa yang dipikirkan oleh guru, sehingga kemudian guru itu memberikan stimulus dan memberikan pertanyaan itu. Ya. Nah, di tidak tampak ini terkait dengan dasar-dasar teoretik pembelajarannya di situ nanti, ya. Misalkan mengapa guru harus membuat pertanyaan di awal. Nah, itu yang ditulis di situ. Ya, jadi dasar apa yang membuat guru harus memberikan pertanyaan awal, dia ke teorinya siapa, prinsip pembelajaran apa, ya. Jadi itu yang tidak tampak tuh, ya. Jadi misalkan begini, saya beri contoh satu, ya. Saya beri contoh. Misalkan kalau seorang guru itu memberikan pertanyaan awal untuk mengetahui pemahaman awal pada siswa terkait dengan suatu materi, maka tidak boleh seorang guru itu melakukannya tanpa tahu apa yang dia pikirkan. Ya. Jadi tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak dipikirkannya. Masa ada orang melakukan sesuatu yang tidak didasari pada apa yang dia pikirkan. Ya. Karena itu yang tampak sebenarnya itu ada pondasi bagian bawahnya. Kalau Anda melihat rumah, maka rumah itu yang kelihatan hanya yang temboknya ke atas, pondasinya tidak kelihatan. Nah, sekarang yang kita lihat ini, ya, bangunan-bangunan perilaku guru yang tampak ini, pondasinya apa? Nah, itu pondasinya yang mau dicari, yang tidak kelihatan tuh. Yang tidak kelihatan itu artinya adalah dasar-dasar teoretik, dasar-dasar filosofis yang diperpegangi guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam fase mengidentifikasi pemahaman awal. Ya, jadi dia dasarnya apa? Ya, dasarnya apa? Ya, tentu dasar itulah yang menjadi kerangka berpikir guru untuk menimbulkan suatu aktivitas yang tampak itu. Ya. Bisa dipaham maksudnya? Bisa, Pak. Oke. Bagus. Ya, jadi tidak tampak itu adalah sesuatu yang mendasari, yang tidak kelihatan, tapi itu sangat fundamental. Ya, sangat prinsipil, sangat fundamental sebagai pondasi bagi guru untuk melakukan aktivitas yang tampak itu. Ya. Itu jauh lebih penting, tidak kelihatan, tetapi itulah sesungguhnya nyawa dari pembelajaran. Ya. Jadi ketika guru ditanya, mengapa diberikan pertanyaan kepada siswa ini di awal? Itu harus ada dasarnya. Nah, dasar pemikiran itulah yang tidak tampak. Ya, begitu ya. Sekarang kita ke siswa. Ya. Jadi yang tidak tampak ini yang agak, kalau Anda kalau yang tidak tampak pada guru, ini secara teoretik nanti itu akan memberikan landasan bagi seorang guru secara pedagogis maupun secara instruksional untuk melaksanakan sebuah aktivitas yang kelihatan, ya. Dan itu mudah kita telusuri secara teoretik karena memang banyak asumsi-asumsi dasar yang merupakan bangunan
dasar bagi guru untuk melaksanakan sebuah pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran yang basisnya project base ini, dalam rangka kita menghasilkan produk berupa kemasan pembelajaran yang mengacu kepada nature of science dengan melihat bagaimana aktivitas guru yang tampak dan tidak tampak itu, ya mudah-mudahan bisa memberikan kesadaran bagi kita guru bahwa sebenarnya kalau kita merancang pembelajaran itu tidak enak kita mendownload RPP orang lain. Mengapa? Karena kita tidak tahu sebenarnya orang lain membuat RPP itu apa yang dia pikirkan. Ya kan? Kalau kita merancang RPP lalu kita tidak berpikir, yaitu artinya saya kurang tahu bagaimana memberikan penamaan kepada orang yang melakukan sesuatu yang tidak didasarkan pada pikiran-pikiran fundamental. Terutama hal-hal terkait dengan konsep-konsep pembelajaran tentu. Ya. Nanti kita lihat kembali kalau ada yang mau bertanya. Sekarang kita ke siswa. Jadi kalau guru tampak, kan mudah kita interpretasi apa yang harus dilakukan oleh siswa sesuai dengan aktivitas tampak pada guru. Ya. Jadi kalau guru memberikan stimulus kepada siswa berupa pertanyaan, sudah betul ini siswa mencoba mengemukakan pendapatnya sesuai dengan pertanyaan yang diberikan dengan percaya diri. Tidak usah ditambah dengan percaya dirinya dulu, karena ini bukan kita menginterpretasi aspek-aspek yang sangat kualitatif, yang nampak saja ya. Kan percaya diri itu harapan saja ya. Jadi siswa tidak usah mencoba juga, siswa mengemukakan pendapatnya, ya mencobanya dikeluarkan. Oke, siswa mengemukakan pendapatnya sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Oke. Sekarang bagaimana kita melihat aktivitas mental siswa yang tidak tampak? Apa yang dipikirkan siswa? Ya. Jadi yang diisi di situ adalah apa yang dipikirkan siswa terhadap perintah pertanyaan tersebut. Ya. Nah, karena di sini belum ada pertanyaannya. Misalkan, ya, coba dilanjutkan aja tulisin dulu. Apa yang dilakukan siswa untuk menjawab pertanyaan atau apa yang dipikirkan siswa, bukan yang dilakukan ya. Karena ini tidak tampak. Apa yang dipikirkan? Ya, ya. Ya aflah ya dipikirkan betul. Ya, jadi apa yang dipikirkan siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru tersebut yang belum dituliskan di depan ya, di depan. Jadi guru memberikan pertanyaan. Ya. Oke, jadi misalkan guru, siapa di antara kalian yang pernah merasakan panas? Ya. Nah, jadi ketika siswa menjawab itu, berusaha menjawab itu, apa yang dipikirkan kira-kira siswa tentang panas? Nah, di sini di kolom respon siswa yang tidak tampak atau dasar yang aktivitas mental siswa yang tidak tampak itu diisi mengenai kemungkinan-kemungkinan jawaban yang bisa diberikan oleh siswa dari sesuatu yang belum pernah dia pelajari. Ya, kan ini kan pas awal ini. Ya. Jadi ada kemungkinan, jadi kemungkinan apa yang bisa, misalkan begini, kalian ini kelas berapa ini Aflah ini? Halo? Kelas 3A. Anggaplah kelas 3. Oh, yang kelas ini. Yang kelas ini. Kelas Ya? 5. Oke, kelas 5 ya. Kembaliin tadi. 5. Kembaliin ke oke. Jadi misalkan kelas 5. Saya gurunya, kalian yang siswanya. Jadi saya gurunya bertanya ya, yang tadi masih di highlight kuning ini yang belum ada pertanyaannya, misalkan. Siapa yang mengetahui apa yang dimaksud dengan panas ya, atau kalor, kan panas dengan kalor sama ya. Lalu nanti kan ada yang menjawab, itu kan yang tampak itu ada yang menjawab. Tapi
kira-kira apa yang dipikirkan tentang pertanyaan panas itu. Nah, nanti di sini sebagian misalkan begini. Jadi nanti kelompok ini bisa memikirkan tentang jawaban yang miskonsepsi, jawaban yang benar, jawaban yang jadi alternatif pikiran-pikiran siswa yang mungkin untuk menjawab itu. Ya, baik yang salah maupun yang benar. Ya, bisa dipaham maksudnya ya. Ya. Kenapa ini penting? Karena berdasarkan inilah nanti seorang guru akan bisa mengidentifikasi bagaimana sesungguhnya pemahaman awal siswa sehingga guru tersebut melakukan lanjutan pembelajaran yang mengakomodasi semua ragam-ragam jawaban siswa itu, kemungkinan-kemungkinan itu terhadap pembelajaran berikutnya supaya bisa lebih bermakna. Ya. Jadi satu atau dua pun disebutkan tidak ada masalah. Jadi di aktivitas siswa yang tidak tampak itu adalah terkait dengan bagaimana dia berpikir tentang jawaban pertanyaan dari guru ya pada aktivitas yang tampak tersebut. Ya. Kalau misalkan kita guru kan biasa ada jawaban-jawaban siswa yang tidak terduga. Jadi ini tidak ada teorinya ya. Nanti kelompok ini berdiskusi tentang kemungkinan-kemungkinan jawaban apa. Tidak peduli apakah itu jawabannya miskonsepsi atau apa, terserah saja ya. Tapi itulah yang dia pikirkan tentang panas. Ya. Jadi itu bisa juga lihat penelitian-penelitian atau kembali kepada diri kita atau nanti bisa tanya kepada anak-anak kelas 5. Kemudian dia akan jawab, tapi bukan dijawab setelah diberikan pembelajaran ya, tapi ini sebelum, karena ini pemahaman awal ya. Bisa dipaham maksudnya? Bisa, Pak. Oke. Jadi bukan kebenaran jawabannya ya, tapi kemungkinan-kemungkinan yang bisa dipikirkan siswa terkait dengan pertanyaan yang dibuat oleh guru. Jadi kelompok ini juga bisa mengarang pertanyaan apa, bukan mengarang maksudnya dalam tanda petik, membuat pertanyaan kira-kira apa yang kemudian bisa menginisiasi sebuah proses pembelajaran yang lebih stimulatif di awal karena adanya inisiasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan memberikan pertanyaan awal itu dalam rangka sebenarnya yang apa yang dipikirkan siswa sampai ada pertanyaan awal. Dipikirkan guru. Nanti setelah itu siswa menjawab, tapi jawaban siswa itu sebenarnya datang dari pikiran seperti apa? Nah, itu, gitu ya. Jadi itu saja, semua pola-polanya itu dia seperti itu pola untuk mengisi apa namanya? Mengisi kolom-kolom yang ada di tabel ini. Kalau itu selesai, sudah selesai. Ya, nanti kita akan lihat progresnya mungkin lebih singkat lagi pada saat pendampingan kedua karena Anda sudah paham apa yang mau dikerjakan ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup ya. Kalau ada silakan. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya kira bisa dilanjutkan lagi progresnya. Nanti kita Bertanya Pak. Oh, silakan. Mau bertanya, kan berarti akan ada 2 materi ya, semisal kami mengambil suhu dan kalor dan satunya tentang tata surya. Dan tata surya itu tetap seperti akan dibuat sama halnya seperti ini kan Pak? Atau tidak. Hanya salah satu yang kita pilih di antara dua yang dianggap sulit itu ya. Jadi ini kelompok ini sudah ini saja yang dimatangkan ini ya. Jadi pilihan suhu dan kalor ini sebagai topik yang dianggap sulit, yang dimatangkan bagaimana cara merancang pembelajarannya tapi basisnya NOS. Ya, ini kita belajar dulu yang paling fundamental sebelum merancang RPP. Kalau orang merancang RPP itu kadang-kadang dia tidak berpondasi gitu kadang-kadang. Langsung pilih model, nggak ada dasar-dasar berpikirnya. Biasanya
Guru-guru kalau tanya, coba saja tanya, mengapa melakukan kegiatan ini di awal? Apa yang dipikirkan sampai membuat RPP seperti ini aktivitasnya? Itu agak sulit dijawab oleh guru tersebut. Mengapa? Karena pondasinya rapuh. Ya. Dan itu tidak memiliki dasar-dasar filosofis untuk melaksanakannya. Ya, kecuali memang hanya mendownload RPP, lalu kita hanya mengikuti RPP itu, lalu pembelajarannya kehilangan nyawa, ya, kehilangan jiwa. Mengapa? Karena yang membuat RPP dengan yang melaksanakan RPP tersebut tidak sinkron, antara yang tampak dengan yang tidak tampak. Ya. Jadi ada fisiknya, tetapi nyawanya hilang kalau kita menggunakan RPP orang lain. Disitulah sebabnya merancang RPP dengan pikiran sendiri, sejelek-jelek pembelajaran dengan rancangan sendiri itu lebih baik daripada aktivitas yang begitu bagus tahapan-tahapannya, tapi orang lain yang membuatkan. Dia kehilangan roh di situ. Karena kita tidak tahu apa yang dipikirkan pembuat RPP ini. Coba lihat saja kalau ada RPP, kan bingung melihatnya, kan? Karena bukan buatan Anda. Ya, seperti itu kira-kira kemanfaatan kita belajar untuk memulai dari pondasi yang paling awal. Kalau kita sudah membangun rumah di atas pondasi yang bagus, itu terserah mau menggunakan aksesoris apa, tapi pondasinya sudah ada. Nah, pembelajaran IPA itu kemasannya, pondasinya harus dengan NOS. Ya, NOS itu Nature of Science. Ya, jadi hakikat sains itu, itulah kalau ada siswa yang kemudian menjawab berbeda, jangan kita lihat dia benar salah. Ya. Tapi berbeda yang satu dengan yang lain. Sehingga kemudian kita bisa menghidupkan suasana kreativitas yang datang dari siswa karena perbedaan-perbedaan cara berpikir. Persoalan kebenaran nanti diarahkan terakhir. Ya, nanti diarahkan terakhir. Karena kalau sudah dijustifikasi dari awal, semua akan lemas tuh belajarnya. Oh, saya kan baru menjawab sudah dianggap salah. Ya. Jadi seperti itu. Prinsip-prinsip pembelajaran sains, prinsip-prinsip pembelajaran sosial mungkin termasuk PKN, itu punya cara-cara mengakomodasi pembelajaran dengan prinsip yang berbeda. Ya, saya mengajarkan pembelajaran sains dalam dasar-dasar yang harus dibangun di atas NOS, Nature of Science. Ya. Hakikat dulu. Jadi kita membangun hakikat, kita belajar teorinya, aplikasinya itu harus duduk di atas prinsip-prinsip dasar secara hakikat dan teori sebelum melaksanakan pembelajaran. Hari ini terbalik kan, guru-guru langsung diajar secara aplikatif, dasar-dasarnya tidak ada. Akhirnya pembelajaran seperti itu. Pembelajaran itu sebenarnya seperti guru-guru kami waktu SD misalkan beberapa puluh tahun yang lalu. Itu sesungguhnya tidak terlalu banyak pengetahuannya tentang model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang terkini, tapi cara mereka melihat siswanya itu sebenarnya yang perlu dicontoh. Hari ini terbalik. Kita punya banyak hal-hal yang terkait dengan implikasinya, tapi dasar-dasarnya rapuh. Nah, sekarang dengan pembelajaran yang bisa dikemas melalui alternatif-alternatif model pembelajaran, strategi yang sudah banyak, kemudian metode dan lainnya serta pendekatan-pendekatan. Sekarang atau di kurikulum 2013 yang pendekatan saintifik, kalau kita lihat di 21st century skill atau kecakapan abad 21 itu kan 4C itu sangat dipentingkan sebagai kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Lalu kemudian bangunan-bangunannya harus mengarah ke sana, tapi pondasinya tidak boleh keluar dari pondasi-pondasi utama pembelajaran sains. Terserah mau lantai berapa, mau bangun rumah lantai berapa, mau model Eropa, model apa, itu urusan lain setelah dia berdiri di atas fondasi yang kokoh. Kalau tidak, ya tidak punya nilai nilai dasar pembelajaran sains. Ya. Saya kira kalau saya lihat beberapa, ya ini sudah kelas A dan B. Saya cek dulu sudah berapa kelompok yang saya sudah fasilitasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, hari ini saya sudah sampai hari ini
saya sudah memfasilitasi 6 atau 7 kelompok dari 2 kelas ya. Karena kelas B itu saya hanya bagi menjadi 5 kelompok, sementara kelas A menjadi 7 kelompok. Nah, hari ini sudah hampir 10 ya, karena 12 totalnya. Masih ada 3 kelompok sepertinya sisa hari ini, atau 4 kelompok. Nah, di antara kelompok-kelompok yang progresnya sangat jauh ya, termasuk kelompok 7 ini. Meskipun dia kelompok paling akhir, tapi rasanya progresnya yang paling bagus ya. Dan mudah menerima penjelasan. Ya, saya harap tentu bukan hanya Aflaha yang bekerja secara mandiri, tapi project based learning adalah kerja-kerja kolaboratif. Ya, karena kalau kerja-kerja mandiri nanti lain lagi, bukan project based learning ya. Karena project based itu kolaboratif prinsipnya. Bagaimana belajar bekerja sama dalam kelompok-kelompok tertentu itu salah satu dari keterampilan abad 21 ya, keterampilan kolaboratifnya, kreatif, kemudian kritis, komunikatif, kolaboratif. Itu adalah 4 kompetensi yang diharapkan lahir dari siswa-siswa yang diajar oleh guru-guru yang juga punya skill itu ya. Kalau tidak punya skill itu tidak akan mungkin mengajarkan sesuatu yang baik kalau kita tidak memiliki sesuatu yang baik itu. Ya, karena itu bagi kita yang bercita-cita menjadi guru ke depan, ya, bukan hanya ingin jadi guru yang profesional, ya, yang nanti kalau sudah jadi guru lalu ikut pendidikan profesi guru, kemudian memperoleh gelar pendidik guru yang profesional, lalu ada gelarnya GR, ya, kan bertambah GR tuh gelarnya kalau sudah ikut PPG. Tapi menurut saya bukan itu saja. Lebih dari itu, harus menjadi guru yang hebat, guru yang inspiratif, di atas dari guru yang profesional. Karena hari ini sudah jutaan guru yang profesional. Tapi apakah dia inspiratif? Belum tentu. Ya, inspirasi itu datang dari dasar-dasar yang kuat terhadap cara kita memahami konteks pembelajaran, terutama secara pedagogik. Ya, sebagai satu dari 4 kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Ya, saya tidak mau ke sana ya. Ini sudah hampir 30 menit saya memfasilitasi. Yang penting bahwa kelompok 7 ini sudah berada di on the track ya, the right track ya, sudah berada di jalan yang benar, tinggal menyesuaikan dan melakukan revisi-revisi kecil-kecilan terhadap apa yang saya sudah jelaskan tadi, terutama pada aspek-aspek keterlibatan guru secara tidak tampak ya, di layar belakangnya. Kemudian siswa juga kalau dia mau melakukan apa pada fase-fase pembelajaran dengan komponen NOS yang kita gunakan ya, atau pilih, nanti aktivitasnya akan ada, lalu yang dipikirkan guru, yang dipikirkan siswa, itu dua-duanya harus selaras ke depan ya, dari pilihan-pilihan fase dan komponen yang kita pilih. Saya kira referensi-referensi, 2 referensi dasar ya, buku yang saya tulis dan buku dari Pak Prof. Ari itu mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan silahkan mencari referensi-referensi pendukung lainnya yang mungkin lebih bagus ya, ditambah dengan 2 link video yang saya berikan, yang satu berbahasa Inggris untuk memperkaya khasanah pemahaman mahasiswa tentang NOS, ditambah dengan prinsip-prinsip berpikir yang memperkuat NOS itu adalah berpikir secara metodologis empirik dengan menggunakan metode-metode saintifik ya. Jadi metode saintifik itu basisnya data ya, basisnya data. Saya kira itu ya. Terima kasih untuk keterlibatan mahasiswa di kelompok 7 ini untuk melakukan progres yang menurut saya sangat bagus ya. Mudah-mudahan karena ini sudah, menurut saya ini sudah progresnya 80% ya. Jadi pendampingan kedua tidak perlu 30 menit, mungkin 15 menit saya lihat itu sudah harus selesai. Sebelum saya tutup, ada yang saya ingin sampaikan.
karena ini konteks yang kita bicarakan itu tadi adalah substantif. Ya. Saya ingin, ya ini bukan menambahkan, tapi saya minta kepada kelompok 7 dan semua kelompok juga saya minta supaya membuat logbook atau jurnal aktivitas proyeknya day per day. Misalkan, ini kan kita Jumat yang lalu kan tanggal 1 Oktober. Ya, saya memberikan penjelasan teknis tentang bagaimana mengemas sebuah produk yang kita laksanakan dengan model pembelajaran yang project based learning. Ya, jadi ada kelompok-kelompok yang bekerja untuk kemudian saya berikan pendampingan. Ya. Jadi mulai tanggal 2 nanti mungkin jangan semuanya ke Aplaha, kasihan Aplaha ini. Ya, yang lainnya dapat tugas-tugas administratif misalkan itu mencatat aktivitas apa yang dikerja kelompok ini dari hari ke hari mulai tanggal 2 sampai nanti produk ingin dipresentasi. Misalkan tanggal 2 belum ada aktivitas, enggak apa-apa dikosongkan saja. Tanggal 3 ada pertemuan beberapa orang terkait dengan konsolidasi kelompok misalkan membahas tentang apa. Kan tidak mungkin lahir produk ini kalau tidak ada proses-proses kolaborasi di dalam kelompok ini. Itu lebih penting daripada hasilnya sebenarnya. Karena kita ingin berproses supaya nanti ketika kalian jadi guru, ya minimal mengingat, oh dulu Pak Rimba waktu ngajar ada ngajar PJBL meskipun tidak sempurna, ya minimal adalah yang di memori saya masih tersisa. Oh kalau membimbing siswa dengan PJBL kurang lebih seperti ini. Meskipun ini konteksnya daring, ya. Tapi kadang-kadang daring tuh lebih fasilitatif dibanding dengan luring. Kalau luring di kelas ini rasanya kayak kacau. Lebih enak saya mendampingi kalian, lebih aman rasanya mendampingi, tidak tergantung pada ruang dan waktu. Lalu kita bisa melaksanakan atau membuat proyek-proyek itu lebih optimal dibanding dengan kalau pertemuannya secara luring. Ya. Jadi tolong dicatat, tidak usah banyak deskripsinya ya, hari pertama apa-apa. Sehingga kelihatan bahwa produk itu lahir dari serangkaian aktivitas hari per hari, apa yang dikerja oleh kelompok ini. Ya, dari jurnal proyeknya atau kalau kita penelitian ada namanya logbook. Ya, jadi apa yang kita kerja sampai dapat ini. Ya. Supaya tadi satu kekurangannya kelompok ini yang tidak terlalu prinsipil adalah sampai sudah seminggu belum ada ketuanya. Belum ada ketuanya. Ya, meskipun ini ketua bayangannya sudah ada sebenarnya. Intinya secara empirik, secara latar depan ini sudah ada Aplaha yang presentasi dan itu bisa. Ya. Tentu saya berharap apa yang disampaikan Aplaha tadi bukan kerja mandiri Aplaha. Karena kalau itu tidak, kalau itu dikerja mandiri berarti gagal project based learningnya ini. Ya. Maaf Bapak, izin masuk. Kemarin kami memang berdiskusi dan koordinasi untuk materi apa yang bakal kita tampilkan dan kita bawakan. Nah, untuk materi tersebut Sustiana yang memang kolaborasi bareng-bareng gitu sih Pak. Jadi saling koordinasi, saling kolaborasi dan saya memang membantu adik-adik biar saling memahami yang mereka pahami dan saya juga pahami gitu ya, Pak. Terima kasih. Apapun adanya Aplaha senior di sini ya. Jadi jadi kontribusinya harus jangan bosan lah memberi kontribusi kepada adik-adiknya. Ya. Dan jangan juga menganggap saya seperti apa, saya juga baru belajar ya. Mudah-mudahan apa yang saya selenggarakan dengan seperti ini kalian dan saya juga sama-sama berkolaborasi untuk belajar menyelenggarakan sebuah pembelajaran dalam konteks model project based. Karena di antara 4 model yang disarankan di K13, mulai dari discovery learning, kemudian inquiry learning, apakah inquiry-nya murni atau inquiry-nya guided atau atas bimbingan gurunya, termasuk problem based learning dan project based learning. Pembelajaran yang relatif agak sulit dilaksanakan nanti itu adalah project based. Ya. Karena dalam project based, inquiry-nya terlibat, kemudian problem based-nya juga terlibat. Ya. Dan Anda tidak merasa tidak kuliah, tetapi belajar kan? Ya.
Daripada saya memberikan kuliah tatap maya, kemudian terjadi interaksi secara tunggal, aliran informasinya dari saya ke kalian, kemudian membaca, itu mungkin terasa secara administrasi kita kuliah. Tetapi tanpa kuliah kalian bisa belajar dengan project basing. Ya. Belajar tentang bagaimana itu mengkaji lebih dalam. Kalau tidak diperdalam seperti ini, kalian pasti tidak bisa. Tidak. Kalau saya jelaskan sekali yang begini, mungkin ada yang bisa paham, ada yang tidak. Ya, tapi saya kira mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat, khususnya kepada saya ya, yang juga baru belajar mengenai bagaimana mengajar yang baik, terutama menggunakan project base ini karena fasilitasnya memungkinkan. Ya. Kalau apalah ada pengalaman-pengalaman dari dosen-dosennya di sana yang bisa menjadi best practice buat kami, bisa di-share ya. Ya, jadi apalah datang ke sini bukan sekedar mau belajar ya. Kalau ada hal yang bisa di-share yang merupakan pengalaman baik atau pembelajaran baik berupa best practice bisa di-share ke kami dosen-dosennya di sana seperti apa ya. Supaya kami juga bisa belajar dari pertukaran mahasiswa ini ya. Oke, masih ada waktu untuk berprogres meskipun saya melihat progres kelompok ini sudah cukup bagus. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ke depan ya kerja-kerja kolaboratifnya bisa lebih dioptimalkan sehingga kemudian bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang kita tetapkan ya. Sekali lagi kegiatan ini saya cukupkan ini tidak terasa hampir 40 menit ya. Saya dari pagi sampai sore ini sampai mungkin nanti ada yang minta jatah malam untuk pendampingan. Ya itu konsekuensinya saya harus terima bahwa harus menambah waktu untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Ya. Oke, sebelum saya tutup, nanti kalau uh, ada pengisian apa tuh monitoring perkuliahan ya, kemudian sepertinya kita tidak kuliah sesuai jadwalnya. Nanti UJM-nya atau K2JM-nya nanti saya konfirmasi ke Pak Amir. Jangan-jangan kita dianggap tidak kuliah, padahal kuliahnya ini lebih intens dibanding dengan kuliah-kuliah lainnya sebenarnya. Saya malah seharian tidak pernah benar-benar tidak bisa meninggalkan tempat gara-gara memfasilitasi kelompok. Dan itu konsekuensi yang harus diterima bagi proses-proses memfasilitasi, mendampingi kalian di dalam mengerjakan produk atau project ini. Jadi nanti kalau ada hal yang sangat teknis disampaikan kepada saya kalau kalian kesulitan memberikan respon terhadap terhadap bukti-bukti kehadiran perkuliahan ya. Menurut saya itu sangat administratif ya. Saya lebih senang yang substantif kalau saya ya. Ya itu nanti tapi tetap saja itu sebagai bagian dari sesuatu yang dari sisi administrasi perkuliahan kalian harus terutama yang dari UHO kalian harus sampaikan ya. Oke, saya kira sekali lagi mudah-mudahan penjelasan hari ini bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai acuan untuk berprogres lebih baik ke depan sampai pada waktu yang kita tetapkan untuk presentasi produknya dalam kemasan yang mungkin secara teknis nanti saya akan jelaskan supaya produknya juga nanti produknya sudah bagus, cara mempresentasinya atau proses presentasinya juga tidak terlalu bagus ya. Enak, kemasannya bagus, kemudian isinya juga bagus ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Saya mohon izin untuk live. Insya Allah saya tunggu konfirmasi kelompok ini mengenai usulannya kapan untuk pendampingan fase kedua. Ya. Oke ya. Oke. Saya Baik, Pak. ya izin untuk live. Assalamualaikum.